Selamat malam pemirsa, selamat datang di Sudut Pandang bersama saya Imam Asyari. Pemirsa, di usia 494 tahun, Ibu Kota Jakarta masih menghadapi berbagai persoalan seperti masalah tata ruang, pembangunan hingga transportasi. Berbagai solusi pemerintah Provinsi DKI Jakarta merencanakan kebijakan konsep Transit Oriented Development atau TOD yang dianggap memberikan identitas baru kota modern. Lantas seperti apa tata ruang pembangunan dan juga transportasi di ibu kota? Kita akan membahasnya di sudut pandang kali ini dengan tema transformasi Jakarta. Memasuki usia 494 tahun, ibu kota Jakarta masih menghadapi berbagai persoalan klasik yang tak kunjung terselesaikan. Persoalan tata ruang, pembangunan, hingga transportasi masih menjadi problematika utama yang kerap dikeluhkan masyarakat ibu kota. Melihat hal tersebut, pemerintah Provinsi DKI Jakarta merencanakan kebijakan program kolaboratif jangka panjang berkesinambungan meliputi perencanaan dan pembangunan yang melibatkan sektor swasta hingga masyarakat luas yang ahli di bidangnya. Konsep Transit Oriented Development juga dijalankan yang bertujuan untuk menghubungkan kawasan bisnis, ekonomi menggunakan moda transportasi modern seperti Mass Rapid Transit, Light Rapid Transit, hingga Transjakarta di wilayah yang sudah ditentukan. Konsep tersebut juga dianggap memberikan identitas baru kota modern yang jauh dari kesan kumuh, serta dapat mengurai persoalan kemacetan ibu kota dan mendorong masyarakat untuk menggunakan transportasi publik. Baik, untuk membahas tema kita pada malam hari ini, saya akan mengundang dua narasumber. Saya akan perkenalkan yang pertama ada Pak Yayat Supriyatna selaku pengamat tata kota. Selamat malam Pak Yayat, selamat bergabung. Selamat malam Mas Imam, terima kasih. Baik, berikutnya ada Pak Chandrian Atahiyat selaku tim ahli cagar budaya. Selamat bergabung Pak Chandrian. Ya, selamat malam Mas Imam. Baik, kita akan mulai dari Pak Yayat terlebih dahulu. Pak Yayat, usia Jakarta saat ini 494 tahun. Sudah banyak perkembangan, sudah banyak pertumbuhan dan juga pembangunan di mana-mana. Anda sendiri melihatnya seperti apa sih transformasi khususnya dari tata ruang ya yang saat ini ada di Jakarta? Apakah sudah sesuai dengan konsep kota modern atau justru masih banyak perbaikan yang harus kita perhatikan bersama Pak Yayat? Kalau manusia makin tua mungkin makin menurun kemampuan dan kapasitasnya. Jadi kalau kota itu makin tua harus makin muda. Jadi maksudnya di sini kota makin tua dia semakin mampu mengatasi masalah-masalah yang dia hadapi. Jadi kota itu konteksnya di sini adalah semakin efisien, semakin nyaman, semakin aman dan semakin mudah untuk diakses oleh masyarakatnya. Nah, sekarang kita balik dengan Jakarta. Apakah Jakarta sudah mengarah ke sana? Ya, mengarah ke sana, tapi belum sempurna. Nah, ketidaksempurnaan itu bukan hanya pada persoalan bagaimana membangun fisiknya, tapi juga membangun manusianya. Nah, membangun manusia di kota itu bisa dimulai dengan kekuatan struktur. Salah satu kekuatan struktur yang membangun kualitas kehidupan kota itu adalah transportasi dan tata ruangnya. Jadi contoh ya, dengan adanya angkutan MRT, adanya BRT ya, Transjakarta, itu mendorong orang munculnya budaya tertib, artinya antri. Budaya bisa memperhitungkan perjalanan waktu. Karena misalnya orang bisa memprediksikan kapan berangkat, kapan sampai karena teknologi transportasinya betul-betul menjamin ketepatan dan kecepatan. Itu sebuah nilai baru transformasi. Artinya kota menjamin bahwa kemana-mana bisa tepat waktu. Kalau sekarang Jakarta kemana-mana belum tepat waktu, itu belum modern. Jadi kita harus bisa memberikan garansi. Seperti contoh lah, kota yang maju, Jepang, Tokyo, atau Prancis, bisa berani mengatakan Anda kemana-mana 30 menit nyampai. Kalau Jakarta, kalau belum sampai misalnya berani memberikan indikator dalam waktu tempuh itu ada persoalan waktu dan biaya, berarti ada persoalan dengan tata ruangnya. Tata ruang itu artinya apa? Membentuk struktur ruang. Struktur ruang itu adalah membangun pusat kegiatan yang dilayani oleh jaringan pelayanan. Nah, sekarang menjadi persoalan di Jakarta, pelayanan mana yang belum maksimal diberikan oleh kota ini kepada warganya? Banyak Pak.
Ya, banyak. Jadi kita mulai dari mana misalnya? Oke. Kalau kota yang baik itu banyak pelayanan dasarnya. Air bersih, transportasi, pengolahan persampahan, penyediaan perumahan permukiman, atau penyediaan prasarana lainnya. Jadi kalau kota yang makin memberikan banyak kemudahan, itu berarti kinerjanya sudah semakin lama semakin baik. Jadi ada namanya kota yang livable city. Kota yang nyaman dan aman untuk ditempati. Kota tidak boleh mengalami osteoporosis lah. Penurunan kinerja. Oke. Jadi asupan pajaknya ditambah Pak ya. Iya. Pak Chandrian, menarik. Kita lihat Jakarta ini kan punya kebudayaan, punya sejarah juga yang sangat tinggi nilainya gitu. Bagaimana dulu ini menjadi sentra saat Batavia begitu ya, digunakan oleh Belanda sebagai sentra pemerintahan. Masih banyak saat ini gedung-gedung tua juga yang kita saksikan di beberapa sudut kota. Anda sendiri melihatnya bagaimana? Bagaimana melakukan sinkronisasi antara cagar budaya ini dengan pertumbuhan kota? Jangan sampai nanti justru kita mau kota yang maju, tapi tidak bisa seperti negara-negara Eropa yang tetap juga mempertahankan budaya dan juga cagar budaya mereka, Pak. Dan pembangunan itu tetap harus mengapresiasi cagar budaya. Dan cagar budaya yang mana itu yang harus kita pilih. Bukan sembarang cagar budaya atau sembarang tinggalan sejarah harus kita semuanya preserve. Itu yang harus kita coba pahami secara gamblang, karena banyak orang mengira yang namanya cagar budaya itu adalah salah satu faktor penghambat pembangunan. Dan saya itu tidak setuju. Oke, baik. Jadi bukan barang dewa ya, sekali lagi. Ini harus digarisbawahi ya gitu ya. Baik. Pak Yayat, mungkin kita mau masih menyinggung soal tadi cagar budaya ini. Ada contoh seperti misalnya salah satu ya, sentranya gitu. Di kawasan Blok M lah gitu ya. Ada kawasan di mana cagar budaya kemudian oleh anak-anak muda bisa disulap menjadi sentra, mereka kemudian menularkan kreasi, kemudian saling berinteraksi. Ini kan contoh baik ya. Apakah ini fenomena seperti ini bisa kita pertahankan untuk transformasi Jakarta ke depan, Pak Yayat? Ya boleh. Jadi warisan kolonial itu bisa dipakai oleh generasi milenial. Jadi nilainya itu adalah walaupun dia warisan dari sisa masa kolonial, tapi ketika generasi milenial itu memerlukan identitas, jati diri, siapa mereka dengan kotanya, itu menjadi satu kesatuan. Jadi ruang budaya itu adalah ruang ekspresi. Ketika ruang-ruang kota itu menjadi ruang untuk mengekspresikan keinginan dan harapan serta aspirasi masyarakatnya. Nah sekarang pertanyaannya, siapa yang menentukan mana yang boleh, mana yang tidak? Selama ini kan dominasi peran pemerintah begitu dominan dalam pengaturan tata ruang. Jadi pemerintah menetapkan zonasi ruang, ini boleh, ini tidak. Tetapi dalam pengisian ruang, itu ada ruang aspirasi dari masyarakat. Nah, apa yang bisa diserap dari masyarakat, inilah saya mengatakan perlunya dialog antara masyarakat dengan pemerintah terkait tentang aktivitas. Nah contoh yang paling menarik lah, dulu kita ribut tentang persoalan apa yang boleh dan apa yang tidak untuk di Monas gitu kan. Ini kan Monas itu kan termasuk bagian dari mungkin Pak ini cagar budaya kan, bisa meluruskannya. Ketika ada ruang cagar budaya dalam konteks nasional misalnya, itu kan menjadi perdebatan. Apa yang boleh, apa yang tidak. Dibutuhkan panduan. Jadi dalam hal ini misalnya kemarin ada misalnya ribut tentang masalah acara keagamaan. Kemudian sempat ada isu tentang Formula E misalnya kan. Nah di sini sebetulnya ekspresi harapan keinginan dari masyarakat harus diberikan semacam aturan dan ketentuan. Karena sekali lagi cagar budaya itu menjadi akar nilai munculnya budaya berkota. Jadi kalau orang kehilangan identitas, siapa saya itu? Karena mereka banyak menghilangkan sejarah kota. Sebagaimana dulu misalnya Bung Karno meletakkan, membangun karakter orang bangga dengan Jakarta ketika Jakarta belum ada apa-apanya. Seperti dengan banyak membangun tugu-tugu ya. Misalnya kita melihat Tugu Pancoran, kita melihat Tugu Selamat Datang, kemudian ada Pembebasan Irian, kemudian memang bangunan-bangunan yang mercusuar. Itu adalah bagian dari membangun karakter kebanggaan untuk mencintai kota. Jadi kota itu katakanlah sebagai kekuatan struktur dan kultur untuk membangun nilai.
Jadi orang kalau ke Jakarta, apa sih yang dia dapatkan dari kehidupan berkota? Contohnya satu, kekurangan Jakarta ini adalah Jakarta masih kurang dalam membangun budaya berkota. Budaya berkota itu apa misalnya? Ada nilai-nilai yang harus ditaati, mencintai kotanya, menjaga kebersihannya, menjaga ketertibannya, merawat kotanya, ada toleransi. Baik. Itu hilang. Budaya berkota. Tapi kalau kita ke Singapura, kita jadi orang baik semua gitu kan. Tapi begitu kembali ke Jakarta, hilang itu nilainya. Gimana ini kan? Budaya berkota, baik. Kita bahas nanti usai jeda ya Pak ya. Mungkin nanti harus secara tegas, dendanya juga harus sebesar Singapura sepertinya. Kita bahas nanti ya Bapak-Bapak usai jeda. Jangan kemana-mana, pemirsa tetap bersama kami di Sudut Pandang.